Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok JIS Gejis KB yang beranggotakan saya sendiri, Revalina Adelia dengan NPM 91 bersama rekan saya. Saya Muhammad Ansar dengan NPM 4523210068. Saya Heru Cahyadi dengan NPM 120. Saya Faizal Alvin Hakim dengan NPM 121. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memenuhi tugas besar dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu untuk membuat codingan dari mata kuliah dari materi logika fuzzy dengan topik aktivitas outdoor. Sebelum memasuki ke dalam codingan Google Colab, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy melibatkan ketidakjelasan nilai antara 0 dan 1 yang memungkinkan nilai menjadi benar dan salah secara bersamaan. Berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki nilai 1 atau 0. Logika fuzzy memungkinkan tingkat keanggotaan yang berbeda melalui nilai antara 0 dan 1 untuk mewakili informasi secara lebih nuansa, seperti kecepatan kendaraan yang digambarkan sebagai lambat, cepat, atau sangat cepat. Logika tegas hanya memiliki kemungkinan nilai anggota himpunan 1 atau tidak, yaitu 0, sementara logika fuzzy menggambarkan seberapa benar atau salah suatu nilai berdasarkan bobot keanggotaannya, memberikan pendekatan yang lebih kompleks dalam menyajikan informasi yang tidak pasti atau ambigu. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dan dikenal karena aksesibilitasnya, dengan aplikasi di seluruh pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, pengembangan web, pembelajaran mesin, dan analisis data. Pustaka utama seperti NumPy dan Pandas sangat penting untuk komputasi numerik dan analisis data. Sementara Matplotlib membantu memvisualisasikan data melalui berbagai representasi grafis seperti scatter plot, diagram grafis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. ArrayNumPy efisien untuk pemrosesan data numerik dan pemodelan matematika. Pustaka ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara efektif dan melakukan beragam tugas dalam lingkungan Python. Di sini kami memiliki studi kasus yang ingin kami pecahkan, yaitu studi kasusnya adalah komunitas olahraga di sebuah kota melakukan berbagai kegiatan akhir pekan seperti jogging, bersepeda, atau piknik bersama. Tetapi menghadapi tantangan karena kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Untuk mengatasi masalah ini, sistem rekomendasi aktivitas luar ruangan berbasis logika fuzzy telah dikembangkan dalam kode yang menganalisis suhu dan tingkat tutupan awan untuk menyarankan aktivitas yang sesuai. Ketika perakiraan cuaca menunjukkan suhu 55 derajat Fahrenheit dan 30% tutupan awan pada hari Sabtu pagi, sistem merekomendasikan kegiatan bersepeda dengan skor kepercayaan 69,44%. Panitia mengikuti rekomendasi ini, menyelenggarakan acara bersepeda karena dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai untuk kondisi cuaca yang ada, memastikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi para peserta. Logika fuzzy memiliki arsitektur berupa input, fazifikasi, inferensi, defazifikasi, dan juga output. Di sini kami memiliki dua input, yaitu dari segi temperatur dan juga cloud cover. Temperatur di sini yaitu bagaimana temperatur suhu di luar ruangan dalam rentang 0 sampai 110 derajat Fahrenheit, seperti freezing, cool, warm, dan juga hot. Sedangkan cloud cover yaitu bagaimana kondisi awan dalam rentang 0 sampai 100%, dari segi sunny, cloudy, dan juga overcast. Di sini terdapat 12 rules. Yang pertama yaitu, jika suhu freezing, sangat dingin dan cuaca sunny cerah, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor, dalam ruangan dengan bobot kepercayaan 0,8. Yang kedua, jika suhu freezing dan cuaca cloudy atau berawan, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor dengan bobot kepercayaan 0,9. Dan yang ketiga, jika suhu freezing dan cuaca overcast atau mendung tebal, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor dengan bobot kepercayaan 1. Yang keempat adalah jika suhu cool atau sejuk dan cuaca sunny, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah jogging dengan bobot kepercayaan 0,9. Yang kelima, jika suhu cool dan cuaca cloudy, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah jogging dengan bobot kepercayaan 0,7. Yang keenam, jika suhu cool dan cuaca overcast, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor dengan bobot kepercayaan 0,6. Selanjutnya, jika suhu warm atau hangat dan cuaca sunny, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah piknik dengan bobot kepercayaan 1. Lalu, jika suhu warm dan cuaca cloudy, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah cycling dengan bobot kepercayaan 0,8. Dan jika suhu warm dan cuaca overcast, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah jogging dengan bobot kepercayaan 0,6. Kemudian, jika suhu hot atau panas dan cuaca sunny, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah cycling dengan bobot kepercayaan 0,7.
Lalu, jika suhu hot dan cuaca cloudy, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah cycling dengan bobot kepercayaan 0,8. Dan terakhir, jika suhu hot dan cuaca overcast, maka aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor dengan bobot kepercayaan 0,9. Lalu di sini kami memiliki output, yaitu apa hasil kegiatan outdoor yang direkomendasikan berdasarkan input temperatur suhu dan cloud cover, yaitu 55 derajat Fahrenheit dan 30%. Apakah aktivitas yang direkomendasikan adalah indoor, jogging, cycling, atau piknik? Untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, di sini kami menyelesaikan programnya melalui link Google Clap yang tercantum di sini. Langsung saja kami presentasikan hasil demo program yang telah dibuat. Ya baik, pertama dimulai dengan import untuk library agar bisa digunakan untuk logika fuzzy-nya. Lanjut masuk ke function atau masuk ke kelas. Di sini kita membuat kelas yaitu Fuzzy Outdoor Activity Recommender. Untuk function yang pertama yaitu def init. Itu adalah inisialisasi dari sistem fuzzy-nya. Lalu masuk ke function yang kedua yaitu setup membership function. Di sini kita membuat seperti parameter untuk menentukan temperatur function dari freezing, cool, warm, dan hot. Lalu ada juga untuk cloud function dari sunny, cloudy, dan juga overcast. Lalu lanjut ke activity-nya, yaitu ada indoor, jogging, cycling, dan juga piknik. Lanjut ke function yang ketiga yaitu trapezoid. Di sini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan fuzzy untuk kurva berbentuk trapezoid. Selanjutnya yaitu fungsi triangle self x ABC. Di sini untuk menghitung nilai keanggotaan fuzzy berbentuk segitiga. Terdapat 3 nilai yaitu A, B, dan C, di mana A itu untuk naik, B puncak, dan C turun. Pada bagian if x kurang dari sama dengan A or x lebih besar dari sama dengan C return 0, sistem akan mengembalikan nilai 0 apabila inputnya itu berada di luar area segitiga. Kemudian elif A kurang dari x kurang dari sama dengan B return x min A dibagi B min A. Di sini untuk menghitung nilai keanggotaan fuzzy yang naik dari A ke B. Sementara elif B kurang dari X kurang dari C, return C min X dibagi C min B, untuk menghitung nilai keanggotaan fuzzy yang turun dari B ke C. Selanjutnya adalah fungsi setup rule self. Di sini bertugas untuk menetapkan aturan logika fuzzy yang menghubungkan suhu, tutupan awan, dan aktivitas yang direkomendasikan. Pada bagian self rules, didefinisikan daftar tuple yang mewakili setiap aturan, misalnya freezing, sunny, indoor 0.8. Yang berarti jika suhunya freezing dan cuaca sunny, maka aktivitas yang disarankan adalah indoor dengan kekuatan atau bobot 0.8. Setiap aturan terdiri dari kombinasi kondisi suhu dan awan dengan aktivitas tertentu, serta bobot yang menunjukkan seberapa kuat pengaruh kombinasi tersebut terhadap aktivitas yang direkomendasikan. Kemudian adalah fungsi Fuzzify Temperature Self-Temp. Fungsi ini digunakan untuk mengubah input suhu dari pengguna menjadi nilai keanggotaan fuzzy pada setiap kategori suhu. Pada bagian kode return, di sini sistem akan melakukan iterasi terhadap semua kategori suhu, yaitu pada bagian kategori, dan menjalankan fungsi keanggotaan yang sesuai. Pada found temp, lalu menyimpannya dalam bentuk dictionary. Proses ini tuh penting untuk menentukan sejauh mana suhu yang dimasukkan termasuk dalam kategori tertentu sebagai dasar evaluasi dalam sistem fuzzy. Lalu fungsi Fuzzify Cloud Cover Self-Cloud. Fungsi ini memiliki cara kerja yang mirip dengan fungsi Fuzzify Temperature yang sebelumnya, tetapi fokusnya itu pada variabel tutupan awan. Pada bagian return ini, sistem akan menghitung nilai keanggotaan fuzzy dari input cloud terhadap setiap kategori cuaca, seperti sunny, cloudy, dan juga overcast. Hasilnya itu berupa dictionary yang menunjukkan nilai keanggotaan masing-masing kategori. Selanjutnya fungsi apply rules self temperature fuzzy cloud fuzzy. Fungsi ini berfungsi untuk menerapkan aturan fuzzy yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini mengkombinasikan nilai keanggotaan suhu dan awan menggunakan aturan yang ada untuk menghitung bobot rekomendasi tiap aktivitas. Dan proses ini menggunakan metode minimum dari 2 keanggotaan, kemudian dilakukan dengan bobot aturan untuk menghasilkan kekuatan aturan. Hasil akhir berupa bobot tertinggi untuk setiap aktivitas yang menunjukkan seberapa layak aktivitas tersebut dilakukan. Selanjutnya, Diffusify Self Activity Weight. Fungsi ini bertugas untuk mengubah hasil fuzi menjadi output yang pasti dalam bentuk angka.
Prosesnya menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan bobot aktivitas yang diperoleh dari fungsi sebelumnya. Hasilnya berupa nilai scripts atau pasti dan kategori aktivitas yang paling sesuai. Dan fungsi ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan keputusan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang selanjutnya, recommended activity self temperature clouds cover. Fungsi ini merupakan inti dari sistem rekomendasi yang menggabungkan seluruh proses fusi. Di dalamnya terdapat proses fusifikasi, suhu dan awan, penerapan aturan fusi, serta defusifikasi untuk mendapatkan rekomendasi akhir. Hasil dari fungsi ini berupa dictionary yang berisi informasi lengkap tentang proses fusi hingga rekomendasi aktivitas. Fungsi ini menjadi jembatan antara input dari pengguna dan output rekomendasi aktivitas yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi plot membership function dengan parameter self. Fungsi fungsi ini berfungsi untuk menampilkan grafik fungsi keanggotaan atau membership function dan setiap variabel dalam sistem fusi. Fungsi ini memplot fungsi keanggotaan untuk variabel suhu atau temperatur menggunakan garis berwarna yang mewakili kategori seperti freezing, cool, warm, dan hot. Grafik ini menggambarkan seberapa besar derajat keanggotaan suhu tertentu dalam tiap kategori, sehingga memudahkan analisis visual. Selanjutnya, fungsi ini juga memplot grafik untuk variabel cloud cover yang menunjukkan derajat keanggotaan cuaca dalam kategori sunny, cloudy, dan overcast. Dengan adanya grafik ini, pengguna dapat memahami batas-batas kategori fusi secara jelas. Selanjutnya, yaitu membuat objek recommender yang di dalamnya berisi kelas Fusi Outdoor Activity Recommended. Fungsi kode ini digunakan untuk membuat sebuah objek dari kelas Fusi Outdoor Activity Recommender. Saat objek ini dibuat, otomatis program akan menjalankan metode init yang ada di awal kelas yang berisi inisialisasi sistem Fusi seperti pembuatan fungsi keanggotaan, aturan Fusi, dan menampilkan grafik. Objek recommender ini nantinya akan digunakan untuk memanggil beberapa fungsi dalam kelas tersebut, seperti merekomendasikan aktivitas. Dengan adanya objek ini, seluruh proses perhitungan fusi bisa dilakukan secara terstruktur dan mudah diakses di bagian program lainnya. Selanjutnya yaitu main program. Kode ini merupakan bagian utama program yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna dalam sistem rekomendasi aktivitas luar ruangan berbasis logika fusi. Program ini mencetak judul dan meminta input suhu dalam bentuk Fahrenheit, serta memanggil function recommended activity pada objek recommender untuk memberikan rekomendasi aktivitas berdasarkan kondisi cuaca tersebut. Hasil rekomendasi kemudian ditampilkan kepada pengguna, lengkap dengan deskripsi aktivitas, serta terdapat penanganan error untuk input yang tidak valid atau jika program dihentikan secara paksa. Berikut adalah demonstrasinya. Pertama yaitu nyalakan import library yang dibutuhkan, yaitu numpy, snumpy, dan sebagainya. Kemudian yaitu menjalankan kelas Fuzzy Outdoor Activity Recommender. Kemudian membuat objek recommender yang di dalamnya berisi kelas Fuzzy Outdoor Activity Recommender. Nah, ini adalah grafik yang telah dibuat pada kelas plot membership function dengan parameter self. Selanjutnya yaitu menjalankan main program. Nah, pada main program, dia akan meminta input seperti suhu atau temperatur dalam bentuk Fahrenheit. Dan jika untuk keluar, tekan -1. Nah, ini contoh saja, suhunya itu 55 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya dia setelah memasukkan input temperatur, kemudian dia akan meminta masukkan cloud cover itu dalam bentuk persen. Contoh saja 30%. Nah, nanti dia akan otomatis menjalankan
eh, menjalankan fungsi yang ada di kelas activity loader tadi, kemudian mengembalikan nilai temperatur yang telah diinput oleh user, cloud cover yang telah diinput oleh user, aktivitas yang direkomendasikan yaitu cycling atau bersepeda. Ini berdasarkan fusifikasi dan defusifikasi yang ada di kelas di atas. Kemudian skor kepercayaannya yaitu 69,44 dari 100. Ini berdasarkan perhitungan dari logika fusi yang di atas. Lalu deskripsi. Nah, di sini si sistem akan memberikan deskripsi dari hasil di atas, yaitu cuaca cocok untuk bersepeda atau aktivitas olahraga outdoor. Nah, jika user menginputkan selain dari angka, yaitu misalnya apa namanya, kata atau karakter, nanti dia akan otomatis keluar dan muncul error input tidak valid, harap masukkan angka. Untuk menjalankannya lagi, tinggal jalankan ulang main programnya. Dan jika main programnya dihentikan secara paksa, nah nanti ada tulisan program dihentikan oleh user. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.